Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimat Sa'diyah Lola Putri dengan NIM 2311538. Nah, jadi di dalam video ini itu saya akan memaparkan jawaban atas 5 soal ujian tengah semester dari mata kuliah kepemimpinan dan diampu oleh Ibu dosen Aini Nurmilawati, SE. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu peran kepemimpinan, yaitu ada di mahasiswa dan karir. Dan yang pertama itu untuk di dunia mahasiswa. Jadi menurut saya itu kepemimpinan di dunia mahasiswa itu adalah sarana latihan penting untuk mengambil tanggung jawab. Nah, jadi saat memimpin tugas kelompok, kemudian jadi kita belajar mengelola perbedaan pendapat dan membagi tugas. Kemudian di organisasi, jadi kita dilatih untuk membuat keputusan dan berkomunikasi. Jadi untuk sementara karir masa depan itu fondasi utamanya untuk berkembang itu bukan hanya soal jabatan, melainkan itu ada tapi kemampuan membangun tim yang solid, kemudian menginspirasi rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dan yang terakhir itu memiliki integritas dalam setiap tindakan. Nah, jadi singkatnya, peran kepemimpinan di masa kuliah adalah bekal yang sangat berharga untuk membentuk karakter dan kompetensi kita. Kemudian untuk yang soal nomor 2 itu tentang pemimpin yang paling mempengaruhi hidup. Sosok pemimpin yang paling berpengaruh dalam hidup saya itu yaitu ayah saya. Jadi untuk alasan utamanya itu ada dua. Jadi dari sisi etos kerja, yaitu beliau adalah seorang pekerja keras dan gigih menjalankan tanggung jawab, kemudian menanamkan nilai disiplin dan pantang menyerah. Kemudian untuk yang kedua dari sisi karakter, jadi beliau adalah pemimpin keluarga yang penyayang dan selalu menggunakan tutur kata yang baik, kemudian menasehati dengan cara yang tenang dan mudah dipahami. Nah, jadi di sini itu saya belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah kombinasi kegigihan dalam bekerja dan kelembutan hati serta komunikasi yang baik. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini analogi pemimpin selalu terlihat. Pendapat saya tentang analogi ini itu yaitu setuju, karena pemimpin otomatis berada di bawah sorotan setiap tindakan, keputusan, dan respons akan diamati, dinilai, dan dijadikan standar oleh tim. Dan tindakan pemimpin itu berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Jadi hal ini memiliki kaitan erat dengan teori kepemimpinan. Yaitu yang pertama itu teori transformasional. Jadi lewat konsep idealist influence, jadi pemimpin itu terlihat atau dikagumi karena visi, karisma, dan integritasnya, sehingga dijadikan oleh role model atau panutan oleh pengikutnya. Jadi yang ketiga itu ada teori sifat, yaitu atau trait theory. Menyatakan pemimpin punya sifat unggul yang menonjol seperti kejujuran yang membuat mereka secara alami terlihat berbeda. Atau pemimpin terlihat karena memiliki sifat unggul yang menonjol, jujur, percaya diri, yang secara alami membuat mereka menjadi pusat perhatian. Nah, kemudian untuk soal yang keempat, itu penjelasan tentang 4 teori kepemimpinan. Jadi untuk teori yang pertama itu yaitu teori sifat atau trait theory. Nah, jadi ini adalah teori klasik yang berfokus pada karakter bawaan, yang berasumsi pemimpin dilahirkan bukan menciptakan, atau mencari sifat-sifat pembeda, atau cerdas, karisma, dan pemberani. Kemudian yang kedua itu teori transformasional. Jadi berfokus pada pemimpin yang menginspirasi tim untuk berubah, menciptakan visi dan peduli pada pengembangan pribadi. Kemudian untuk yang ketiga itu teori pelayan atau servant, yaitu memiliki konsep unik. Jadi pemimpin adalah pelayan dahulu. Prioritasnya itu adalah pertumbuhan dan kesejahteraan tim. Kemudian untuk teori yang terakhir itu teori situasional. Nah, jadi mengajarkan bahwa tidak ada satu gaya yang terbaik, pemimpin harus fleksibel dan adaptif atau mengarahkan, melatih, dan lain-lain. Yaitu sesuai situasi dan kesiapan pengikutnya. Nah, untuk soal yang terakhir itu soal yang kelima, yaitu 3 peran utama kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama itu leader atau pemimpin. Jadi, ini peran yang paling jelas. Karena individu yang bertanggung jawab mengambil inisiatif, menetapkan arah, dan mengoordinasi tim seringkali formal,
seperti ketua BM dan ketua kelompok. Kemudian yang kedua itu follower atau anggota tim. Nah, jadi peran sebagai anggota tim yang mendukung visi pemimpin follower yang baik, tidak pasif, kemudian mereka berkontribusi aktif dan beri umpan balik konstruktif. Kemudian yang terakhir itu influencer atau agen perubahan. Jadi peran ini itu tidak memerlukan jabatan formal, yaitu seorang influencer mampu mempengaruhi orang lain melalui ide, keahlian, atau antusiasme untuk mendorong perubahan positif. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari kelima poin tadi atau kelima soal tadi yang sudah saya paparkan, itu jadi saya memahami kepemimpinan bukanlah hanya sekumpulan teori, tetapi yang utama adalah tentang karakter dan tindakan nyata. Nah, seperti soal di nomor 3, itu pemimpin akan selalu terlihat, karena itu karakter seperti integritas dan kegigihan seperti yang saya pelajari dari ayah saya di soal nomor 2 itu adalah fondasi utamanya. Di dunia mahasiswa, kita dilatih bahwa menjadi leader, follower yang sportif, atau influencer yang positif adalah kontribusi kepemimpinan yang sama pentingnya. Dan semua pengalaman inilah yang menjadi bekal sangat berharga untuk masa depan. Demikianlah pemaparan jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.